Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi ya, review cerita Sinbis House Season 5 episode 9. Saat berangkat ke sekolah, Duri yang suasana hatinya sedang senang karena berpikir ayahnya akan membelikan mainan robot terbaru yang ia inginkan itu tak dapat berhenti bernyanyi saat perjalanan. Hari sang kakak yang mengerti keadaan ayahnya pun mulai mengomel. Apakah kamu anak kecil? Ayah dapat dari mana uang untuk membelinya? Iya, memang benar. Aku masih anak kecil. Semua teman-temanku mendapatkan hadiah dan mereka membanggakannya. Pokoknya aku benar-benar ingin mainan. Dasar. Kenapa memangnya? Kakak sendiri waktu masih kecil semua mainan yang kau mau harus kau dapatkan. Sekarang malahan mencoba menasihatiku. Memang begitu sih, tapi kan waktu itu situasinya berbeda. Permisi, jika kalian melihat anak kami, tolong hubungi saya. Iya, baiklah. Hari dan Duri tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang membagikan brosur anak hilang. Wanita tersebut tampak dengan gigih membagikan brosur tersebut ke setiap orang yang berjalan di hadapannya. Ia tampak sedikit terpukul, namun usahanya yang terlihat belum menyerah itu membuatnya tak henti melanjutkan pencarian anaknya. Walau banyak orang yang tak peduli dengan penderitaan yang sedang dialaminya itu. Tampak ayah Duri yang sedang berjalan sendirian sambil melihat ponselnya. Ia juga terlihat sedang kebingungan. Yang benar saja. Kenapa bisa harga mainan sekarang begitu mahal? Bagaimana nasib ayah yang lain? Rupanya, ayah Hari memang tidak ingin mengecewakan putranya Duri. Namun tampaknya ia sangat kebingungan dan tak tahu harus mendapatkan uang dari mana dengan waktu yang singkat. Mengingat peringatan Hari Anak yang tinggal tersisa 1 hari saja. Saat dia sedang sibuk mencari-cari mainan yang diinginkan Duri di ponselnya, tak sengaja ia mendengar seorang kepala proyek yang sepertinya tengah bercakap-cakap. Kenapa orang yang bekerja tampak sangat sedikit sekali? Sebenarnya begini. Karena rumor yang tersebar akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi, maka banyak pekerja yang mengurungkan niatnya untuk melanjutkan bekerja di proyek pembangunan ini. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Cepat cari pekerja baru lainnya. Akan saya berikan upah yang tinggi. Ayah Hari yang tak sengaja mendengar pembicaraan tersebut, terutama mendengar upah yang diberikan akan sangat besar, ia pun sepertinya langsung bersemangat. Wah, Ayah Hari sepertinya akan bekerja di proyek pembangunan ini. Sepertinya agar bisa membelikan mainan yang Duri inginkan. Tapi apakah akan berjalan sesuai rencana? Di kantor polisi tempat Ibu Hari bekerja, tampak seorang wanita yang semalam memberanikan diri ke proyek pembangunan sedang melaporkan kejadian yang dialaminya kepada salah seorang petugas. Tapi tampaknya ia sedikit emosi. Karena laporan yang tidak masuk akal itu sepertinya tidak terlalu didengar oleh petugas yang berjaga di situ. Ia tak henti-hentinya mengatakan jika ia melihat alat-alat bergerak dengan sendirinya. Akhirnya, karena kegigihan wanita itu, petugas itu pun tampaknya mulai menyerah. Ia pun mengatakan untuk bersabar sebentar dan akan mencoba memeriksa CCTV yang ada di dekat tempat kejadian. Tampak juga Ibu Hari yang memberikan segelas air kepada seorang wanita. Dan sepertinya wanita itu adalah ibu dari anak yang hilang. Ibu Hari tampak prihatin dan dapat merasakan perasaan yang dirasakan oleh wanita tersebut. Terdengar Ibu Yongwon yang sedang mengatakan kalau telah lewat 3 hari rupanya anaknya belum juga ditemukan. Bahkan belum ada tanda-tanda. Ia pun bertanya kepada Ibu Hari, apakah anaknya akan baik-baik saja? Tentu saja. Ibu Yongwon jangan khawatir, kami akan berusaha keras mencari Yongwon. Ibu Yongwon juga bercerita jika ia telah kehilangan suaminya karena penyakit yang dideritanya. Karena itu, apapun yang terjadi ia berharap dapat menemukan Yongwon. Ia juga menangis dan mengakui jika semua ini merupakan kesalahannya karena ia tidak menjaga Yongwon dengan baik. Seharusnya dia tidak boleh lengah dan membahayakan Yongwon. Ibu Yongwon, saat Ibu Hari tampaknya mencoba menghibur Ibu Yongwon, terdengar petugas pria yang berteriak memanggilnya. Ia berkata jika ia baru saja menemukan jejak Yongwon melalui CCTV yang ia periksa. Ibu Hari dan Ibu Yongwon yang tampak terkejut, seketika dengan penuh harapan, Ibu Hari pun menanyakan lokasi tempat kejadian yang muncul di CCTV tersebut. Rupanya Yongwon terakhir kali terlihat memakai payung menuju ke proyek pembangunan dan ia pun meninggalkan payung tersebut dan masuk. Namun setelah itu tampaknya tidak ada lagi gambar yang menunjukkan keberadaan anak kecil itu. Ibu Hari yang bersiap siaga memakai topinya dan bergegas meluncur ke lokasi tempat kejadian yang dimaksud. Wah, sepertinya akan turun hujan. Cuacanya tampak mendung berawan dan sedikit gelap. Hari dan Duri yang sedang berjalan sepulang sekolah tampaknya sedikit tak bertenaga. Kakak, apakah Kak Gaan masih juga tidak masuk sekolah hingga hari ini? Iya, ku dengar ia masih dirawat di rumah sakit. Apa sakitnya parah? Katanya sih tidak bertambah parah, tapi masih membutuhkan pemeriksaan dan perawatan rutin. Oh ya kakak, apakah kakak ingat beberapa hari yang lalu Karion berkata jika Red Eye itu mungkin ada hubungannya dengan ulah makhluk? Kak Gaan akan baik-baik saja bukan?
Hari yang juga sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu tampaknya terdiam. Ia pun tak dapat berkata-kata. Ia sepertinya berharap sahabatnya itu lekas sembuh. Bukan hanya itu, Hari yang tampaknya masih mempertanyakan penyebab Kang Lim yang tiba-tiba menghilang berkata, tapi Kang Lim juga, kenapa di saat-saat seperti ini ia harus menghilang? Sebenarnya Kang Lim pergi kemana? Tampak raut wajah sedih Hari yang tak dapat disembunyikan. Ia jelas-jelas merindukan, tepatnya membutuhkan Kang Lim di saat seperti ini. Tapi sebenarnya kemanakah Kang Lim pergi bersama Chonga? Apakah ia pergi untuk menemui sang kakak angkat? Tapi perginya juga tidak pamit. Sepertinya kali ini walaupun raut wajah Hari tidak menunjukkan rasa kesal, tapi Kang Lim memang terkadang seolah-olah sangat egois ya. Dan sepertinya dia tidak memikirkan perasaan Hari sedikit pun. Untungnya Hari sangat pengertian. Walaupun sebenarnya kasihan banget ya jika melihat Hari yang selalu sendiri di saat-saat seperti ini. Oh, bukankah itu ibu? Hari yang ikut terkejut karena tanpa sengaja bertemu ibunya. Karena penasaran, mereka berdua pun mengikuti ibunya itu. Ibu Hari yang sedang memeriksa CCTV tampaknya sedikit kecewa. Karena saat kejadian, CCTV yang diduga dapat menjadi petunjuk Yongon berada dikatakan rusak oleh penjaga proyek pembangunan. Dan sedikit mencurigakan, penjaga proyek itu sepertinya ingin Ibu Hari cepat-cepat meninggalkan lokasi dan menunjukkan arah di mana pintu keluar berada. Tapi tentu saja, Ibu Hari tidak menyerah begitu saja. Ibu Hari mengatakan ia akan memeriksa ulang sendiri lokasi tempat kejadian dan memerintahkan penjaga proyek itu untuk berjaga dan melaporkan keadaan di dalam proyek. Wah, ada apa ini? Rupanya Ayah Hari juga sedang bekerja dengan keras pada proyek pembangunan ini, Tinkle-Tinkle. Tapi kenapa sedikit khawatir ya? Sepertinya pekerjaan kali ini sangat menguras tenaga. Putraku tercinta, tenang saja. Aku akan bekerja keras dan mendapatkan uang untuk membelikanmu mainan. Ya! Ya ampun, tapi apa daya, fisik Ayah Hari tampaknya tak memadai. Ia terpeleset dan terjatuh. Terdengar juga penjaga proyek yang menegurnya karena bukan sekali ini saja ia terjatuh rupanya. Bagaimana kau bisa menghasilkan uang kalau kau terus-terusan terjatuh seperti ini? Ayah Hari yang tampak kelelahan bergegas meminta maaf dan mengatakan akan segera membereskan pekerjaannya. Namun, seketika tampak lampu penerangan di lokasi proyek yang tiba-tiba padam. Bukan hanya itu, terdengar juga suara tangisan anak kecil yang terus berdengung di lokasi itu. Tampak juga salah satu pekerja yang diserang dengan dililit oleh makhluk berwarna ungu dan lenyap begitu saja. Suasananya makin mencengangkan. Tampak para pekerja yang berlari ketakutan dan meninggalkan pekerjaannya. Ayah Hari yang nampaknya masih terkejut itu pun tak percaya dan masih berusaha menyelamatkan pekerja yang diserang tadi. Tapi tampaknya makhluk itu bertindak lebih cepat. Ia melilit kaki Ayah Hari dan ikut menyeretnya hingga jatuh ke dasar bangunan. Tapi Ayah Hari terlihat masih ingin bertahan hidup. Ia mencoba meraih tali dan berusaha bertahan agar tidak terjatuh. Tapi, makhluk tersebut menyerangnya dari bawah dan akhirnya Ayah Hari pun terjatuh. Aduh, apa yang akan terjadi dengan pekerja dan Ayah Hari? Di luar lokasi kejadian, tampak para pekerja yang berlari kabur dan tak mempedulikan sekitarnya. Ibu Hari pun yang berusaha bertanya akhirnya mendapatkan seorang pekerja. Menurut pekerja itu, ia pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia ingat hanyalah mendengar suara tangisan anak kecil. Nampak juga Hari dan Duri yang menyaksikan kejadian yang tidak terduga ini. Duri yang menunjuk pada salah satu lantai bangunan proyek karena melihat hawa sosok makhluk berusaha memberitahu kakaknya. Apakah mungkin ini ulah makhluk? Hari yang sepertinya lebih mengkhawatirkan ibunya yang bekerja sendirian mencoba masuk ke dalam gedung proyek. Ia pun berteriak, "Ibu!" Wah, rupanya dari atas gedung tampak sosok Rion Raymond yang sedang berdiri sambil menatap jam kuno dengan simbol Aegis berwarna biru. Sepertinya ia telah mengetahui sesuatu. Ia berkata, "Inikah saatnya?" Ibu Hari yang terlihat menerobos masuk mencoba menyelidiki dengan membawa senter di tangannya. Seperti yang dikatakan pekerja tadi, Ibu Hari juga mendengarkan suara tangisan anak kecil saat di dalam gedung. "Apakah kau Yongwon? Jika kau mendengarku, menjawablah." Bukannya jawaban, malahan tiba-tiba lampu di dalam gedung tampak menyala dengan sendirinya. Ibu Hari mulai merasakan keanehan. Kenapa tiba-tiba menyala? Ibu Hari masih memberanikan diri. Ia pun terus berjalan hingga menemukan tangga turun menuju ke lantai bawah. Tampaknya ia pun tergoda untuk melihat apa yang ada di lantai bawah itu. Namun sebelum akan turun, ia merasakan ada seseorang di belakang yang tengah mengamatinya. Saat membalikan badan, rupanya penjaga proyek yang ia temui tadi di kantor saat akan memeriksa CCTV muncul di hadapannya. Ibu Hari memerintahkannya untuk segera keluar karena berbahaya berada di sini. Namun, rupanya penjaga proyek itu juga mengkhawatirkan Ibu Hari yang bergerak sendiri di dalam gedung. Penjaga itu juga mengatakan jika sebenarnya ada rumor kemunculan makhluk dalam gedung ini. Ibu Hari yang mendengarnya langsung mengingat seorang wanita yang tadi pagi melapor di kantor polisi tempat ia bekerja. Memang benar kan teman-teman, perkataan itu bukanlah sebuah lelucon, namun kenyataan. Penjaga itu pun meminta Ibu Hari untuk segera keluar karena tidak ingin ada hal buruk yang terjadi padanya. Tapi Ibu Hari yang keras kepala malahan menjawab dengan tegas. "Aku adalah polisi yang bertanggung jawab untuk melindungi warga. Jadi, aku akan tetap bekerja dan berusaha memecahkan kasus ini.
Maafkan aku tidak akan keluar hingga mendapatkan petunjuk dari lokasi kejadian yang bisa dapat kujadikan berkas. Penjaga proyek tersebut tampak diam. Lalu seketika, tampak atap gedung yang akan runtuh terjatuh. Sepertinya akan melukai mereka berdua. Ibu Hari pun dengan sergap menarik penjaga itu agar terhindar dari reruntuhan. Hari yang tak dapat tinggal diam menyuruh adiknya Duri untuk menunggunya dan akan masuk sendirian menyelamatkan ibunya. Tapi, tampaknya Duri yang juga mengkhawatirkan ibunya itu pun tidak menyetujui kakaknya. Tidak, aku tidak mau. Aku juga akan menyelamatkan ibu. Oh, baiklah. Tapi sebaiknya kita berhati-hati. Kalau begitu, mari kita pakai topi pelindung ini. Nah, apakah Hari dan Duri bakal menemukan ayah dan ibunya yang terjebak di dalam proyek pembangunan? Lalu apakah mereka berdua berhasil menyelamatkannya? Sebenarnya, siapakah sosok makhluk misterius di dalam proyek pembangunan ini? Sosok Rion Raymond yang sedang berdiri sambil menatap jam kuno di atas gedung juga tampak sedikit mencurigakan, bukan? Apakah Kain akan muncul? Makin penasaran kan sama ceritanya? Hari ini review ceritanya sampai di sini dulu ya tunggal-tinggal semuanya. Tapi tenang saja, Stella Kim bakal lanjut lagi tentunya di video review cerita Shin Bisa selanjutnya di channel Stella Kim. Jangan lupa subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim ya. Follow juga Stella Kim Official di Instagram, Jepeto, dan TikTok. Sampai jumpa, saranghae.